Siapa? Oh di sana ya. Iya. Itu bajunya. Iya. Saya nyari dari mana? Iya. Kita buka dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duduk aja Bu, ambil kursi. Iya, Pak. Yang terhormat Ibu Kepala Seksi PD Hotel, yang terhormat Kepala Ketua ya, bukan Kepala Ketua FKDT Kota Padang, yang terhormat Ketua SKDT Kecamatan Padang Barat, yang terhormat Kepala MDT Almarhamah. Almarhumah. Dan rekan kita para pengajar MDT Almarhumah, kepada ibu-ibunya dan kakak auditor yang berbahagia, alhamdulillah kami sampai juga setelah kita jadwalkan hari yang kemarin Senin ya, kita sudah jadwalkan. Ternyata kita mau hari Rabu kemarin ternyata diputar karena Pak Kepala pengen di sana gitu ya, kan lulus. Ternyata akhirnya kita putar. Ini beliau nggak bisa juga gitu ya. Nah, tapi memang kalau jadwal kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kita sudah buat jadwal sini. Nanti kami dari tim pusat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Pusat ya, ini mungkin selama ini MDT ini belum tersentuh oleh inspektornya, dan mungkin hanya tersentuh dengan teman-teman yang ada di daerah gitu ya. Nah tapi saat ini kita ada ingin melihat juga bagaimana proses KBM yang dilakukan oleh MDT, kemudian juga potensi gurunya, kemudian juga sistem KBM itu sendiri, dan segala dokumen-dokumen yang terkait proses pembelajarannya. Terkait juga pendiriannya. Ini dari yayasan sendiri atau masjid? Masjid. Oh, masjid ya. Tentunya termasuk ke akreditasi A. Alhamdulillah. Kalau lihat, saya nggak usah lihat pelajaran, lihat gedungnya udah aja cukup gitu. Karena A-nya udah bagus banget gedungnya gitu. Jadi pantas lah dapat nilai A gitu ya. Mudah-mudahan nanti didukung dengan proses pembelajarannya gitu, bukan hanya sarana prasarananya gitu ya. Kami datang itu dalam rangka ya sekali lagi mengevaluasi. Ya, evaluasi itu dengan kaitan terkait dengan kebijakan pastinya ya. Nah, nanti hal-hal yang kami dapatkan ini akan kami informasikan kepada pimpinan ya, sesuai dengan unit yang mengelolanya, bahwa inilah kondisi yang akan kami lihat. Dari kemarin saya bilang dengan Pak Saifudin, ini jangan hanya A semua. Yang A semua udah bagus semua, nggak usah lah dilihat lagi buat apa kan gitu ya. Tapi ada yang A-nya, ada yang B-nya, ada yang C-nya. Juga kemarin kita sudah lihat yang C, yang B nya untuk Nanti siang. Oh nanti siang yang B-nya. Jadi A-nya kemarin diwakili 2 ya. Iya. 2 atau 3 A ya? 3A. 3A. Ini yang ketiganya. 3A, 1B dan 1C. Tapi kita lihat gambar walaupun sama-sama A, tapi prosesnya berbeda juga kan. Proses pelajaran, jumlah siswa segala macam juga berbeda, termasuk administrasinya. Nah kita akan lihat itu semua. Ya, kemarin yang terbaik itu yang mendapat ini Baitur Rahman kan? Iya. Yang terbaik ya. Iya, terbaik. Tapi administrasinya masih seperti itu kan dia. Iya, itu sudah akreditasi A dan menurut itu yang terbaik karena dengan prestasinya. Nah, tapi kan kita tidak hanya cukup dengan prestasi, tapi administrasi karena kita juga mempertanggungjawabkan apapun yang kita kelola kepada masyarakat yang menitipkan anaknya di sini kan itu. Maka administrasi juga perlu baik, perlu tertata dengan baik. Walaupun prestasinya memang di sana menunjukkan prestasi yang luar biasa sehingga sebenarnya masyarakat tidak ada masalah gitu kan dengan prestasi itu. Tetapi kalau misalnya suatu saat mereka ingin mengetahui bagaimana tata kelolanya, mereka juga bertanya kalau administrasi seperti itu apa layak dikatakan gitu baik kan gitu. Karena berawal semua dari administrasi. Kalau administrasinya baik, semua insya Allah semuanya baik. Dengan salah satu contoh misalnya kita pengen tahu berapa sih atau alumni tahun berapa, kemudian masih ada nggak sih itu arsipnya kan gitu. Itu kan salah satu administrasi. Orang bisa misalnya suatu sekolah ya ingin menguji tentang sertifikasi atau ijazah yang dikeluarkan.
palsu atau tidaknya, makanya dari arsip dikeluarkan oleh sekolah MBT tersebut. Tahun berapa dikeluarkan? Pada saat itu siapa kepalanya, siapa mendatangi biasanya kan cek kan gitu itu kan pasti. Nah kalau administrasi itu nggak ada, kita nggak punya arsip, kan diragukan pengeluaran ini gitu. Apalagi dilalanya kepala MBT sudah meninggal gitu kan misalnya. Terus siapa kita tempat bertanya? Nah kan gitu. Kasihnya udah pindah lagi gitu. Nggak mungkin kita bertanya siapa keluarga jasa. Nah maka itu administrasi itu jadi penting gitu ya. Nah kami yang hadir di sini saya kenalkan dulu ini Ibu Ketua Tunya, Ibu Yuli, ya ini Ibu Yuli dibantu dengan ini orang awak semua ini. Udah Ardi ya dengan Uda Emzo, Uda Ardi orang Baso, Uda Emzo kayak kubu dari sini ya. Nah, jadi ya kami punya orang sini lah, orang awak lagi ya. Jadi nanti orang Kapuang. Nanti silakan nanti Uda ini akan bertanya ya, akan minta informasi dari Bapak Ibu guru. Silakan lah dengan bahasanya, dengan bahasa awaknya gitu silakan. Karena lebih enak gitu ngomongnya gitu ya. Dan nggak ada keraguan karena orang kita juga gitu. Ya intinya kita ingin mendapatkan informasi yang valid. Ya, dan dokumen juga yang memang valid. Artinya itu akan kita kasih ke pimpinan ini loh kondisi yang ada. Memang betul gitu, bagus. Nah, tapi untuk mencapai A itu sudah dapat, mempertahankan juga itu yang berat kan pertahankan ya. Kemudian keduanya juga, nah A-nya yang kayak gimana? Apa A plus atau amin kan gitu juga kan ya? Atau memang A saja kan gitu. Nanti kita lihat. Nah maka itu, nah walaupun sudah berprestasi, walaupun sudah akreditasi A, tapi mungkin kan masih ada kendala, masih ada kendala. Silakan disampaikan sehingga kita tahu itu menjadi bahan catatan kita yang kita akan masukkan kepada tiap pimpinan supaya menjadi satu langkah-langkah kebijakan ke depan ya, supaya ada perbaikan lah. Ya, kita berharap MDT ini mungkin ya saya nggak tahu ya, karena MDT baru pertama kita masuk sehingga saya baru melihat di Kota Padang ini, belum seluruh provinsi dan belum seluruh kabupaten. Mungkin karena Kota Padang juga didukung dengan Pemkot yang begitu kuat, mungkin jauh lebih baik dibanding kota-kota yang lainnya atau di provinsi yang lainnya. Karena ini Pemkotnya juga turun tangan, artinya Pemkot juga perhatian karena salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan harus melalui MDT. Artinya kalau tidak memiliki ijazah MDT tidak bisa dilanjutkan. Artinya kan ini Pemkot turun tangan. Nah, mau tidak mau kalau kesehatan diberikan maka dia juga harus mengumpulkan anggarannya untuk membantunya untuk honor-honor atau untuk gaji-gaji para ustadz dan ustazahnya. Kan pasti seperti itu. Nah ini kan dukungan Pemkot luar biasa gitu ya. Sementara Kementerian Agama yang sebagai lembaga pembinanya nggak semampu itu gitu loh. Karena memang kalau Pemkot memikirkan hanya satu kotanya, kalau Kementerian Agama memikirkan dari ujung sampai Sabang sampai Merauke, sekian banyak anggarannya mungkin jauh lebih kecil dari Pemkot gitu kan, ya kan? Karena anggaran kita juga terbatas di Dirjen Pendidikan saja dibagi lagi, ya ada perguruan tingginya, ada madrasahnya, ya dulu madrasah pecah dua lagi di GTK dan KSKK, kemudian ada pondok pesantren, ada PAI-nya. Anggaran Pendi sama pendidikan agama itu dipecah di sekian banyak. Ya mungkin ada kementeriannya ya seberapa besarnya sehingga tidak banyak kucuran yang bisa dikucurkan dari lembaga pendidikan agama. Tapi dengan Pemkot yang begitu perhatian, ya kita alhamdulillah luar biasa. Tapi bagaimanapun perizinan kan banyak punya Kementerian Agama. Akhirnya kebijakan tetap ada Kementerian Agama, kurikulum dari kita, hanya kita belum bisa membantu semaksimal.